Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji terkait landasan pengembangan kurikulum. Ada beberapa landasan yang perlu kita kaji dan kita maknai di hari ini. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kita akan mengkaji terkait landasan filosofis. Landasan filosofis pengembangan kurikulum yang utamanya adalah bagaimana menentukan arah pendidikan untuk lebih menuju pada sesuatu kebenaran yang hakiki. Karena secara filosofis, pendidikan bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran Tuhan. Dan kita sebagai manusia hanya mampu berpikir secara reflektif. Dengan keterbatasan. Dengan kondisi yang apa adanya. Manusia hanya mampu berpikir sesuatu yang benar atas kehendak dan kebenaran manusia itu sendiri. Karena segala sesuatu yang benar menurut manusia belum tentu Tuhan mengatakan itu baik untuk kita semua. Landasan filosofis ini kita terapkan dalam pengembangan kurikulum adalah seiring berjalannya waktu, berkembangnya pengetahuan, berkembangnya teori, berkembangnya teknologi untuk mencapai pengetahuan yang jauh lebih benar daripada yang benar sebelumnya. Dengan landasan filosofis ini, maka segala sesuatu yang harus dicapai dalam hidup manusia tentunya akan semakin mendekati kebenaran-kebenaran yang hakiki. Kebenaran menurut Tuhan seperti apa? Yang kedua adalah landasan psikologis. Di pertemuan sebelumnya, kita mengkaji terkait psikologis itu seperti apa. Tingkah laku manusia itu seperti apa. Landasan ini, landasan psikologi digunakan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk menstandarkan, dibuatnya standarisasi capaian-capaian perkembangan anak, perkembangan manusia dari aspek fisiknya, intelektualnya, sosial, moral, dan emosionalnya. Dengan matangnya kondisi fisik dan jiwa manusia, maka proses perkembangan dan bantuan untuk mengembangkan dan disinkronkan dalam dunia pendidikan dengan adanya kurikulum, maka terbentuklah karakter yang kita harapkan. Dari mana datangnya karakter? Karakter itu akan muncul mulai dari mereka memiliki pengetahuan yang bermoral, rasa yang bermoral, dan tindakan-tindakan yang bermoral. Ketika ketiga itu sudah sinkron, maka karakter manusia pun akan terbangun menjadi manusia yang layak dan manusia seutuhnya. Yang ketiga, landasan sosiologis sebagai pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis ini kita nyatakan bahwa manusia dalam pendidikan adalah proses interaksi insani untuk menuju manusia yang berbudaya. Mereka yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak di masa depan.
untuk hari ini sudah kita siapkan di hari-hari sebelumnya. Karena kita manusia yang layak. Tadi ada istilah interaksi insani. Interaksi yang bermoral. Interaksi yang normatif. Yang menjadikan manusia-manusia untuk berpikir. Manusia-manusia untuk berinovasi menuju lebih baik. Menjadikan segala sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Merekalah akan memaknai segala sesuatu interaksi hidup, dan apapun yang dia rasakan, apapun yang mereka dapatkan dari indranya, akan dijadikan sebagai bahan-bahan untuk perbaikan kehidupannya di masa depan. Anak usia dini tidak bisa kita samakan dengan manusia dewasa. Landasan sosiologis ini sebaik mungkin dan wajib kita lakukan. Kita tunjukkan interaksi insani kepada mereka, kepada anak-anak, supaya anak-anak meniru segala sesuatu yang baik, yang normatif dari kita sebagai manusia dewasa. Dan yang terakhir, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya berkaitan dengan landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Tapi ini lebih mendasar dan lebih praksis. Lebih digunakan. Lebih mengena kebermanfaatannya. Ilmu pengetahuan yang baru atas dasar filsafat. Teknologi yang baru atas dasar inovasi, temuan-temuan, suatu kebenaran, pencapaian kebenaran, dan lain sebagainya. Untuk apa landasan ilmu pengetahuan dan teknologi kita jadikan sebagai bahan-bahan pengembangan kurikulum untuk menyiapkan peserta didik kita agar mereka mampu memprediksi kehidupan dan masa depan mereka seperti apa. Jika teknologi di hari ini kita gunakan secanggih ini, maka teknologi yang akan datang akan jauh lebih canggih daripada hari ini. Inilah yang menjadi pijakan kehidupan manusia, yang menjadi tangga dalam peradaban hidup manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih mulia, tujuan hidup yang lebih bahagia. Landasan-landasan ini perlu kita terapkan dalam proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dimaksud bukan hanya berpikir tentang pengembangan draft kurikulum yang begitu tebalnya, tapi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, wajib mempersiapkan proses capaian-capaian setiap pembelajaran di harian kehidupan anak, atau yang disebut dengan RPPH. Itu merupakan pengembangan dari kurikulum yang harus kita lakukan menggunakan landasan-landasan ini. Dengan demikian, maka apapun yang kita harapkan, apapun yang kita tujukan, kita akan mampu membentuk strategi, kita akan mampu membentuk cara bagaimana mencapai tujuan yang kita harapkan. Tidak hanya berharap tujuan tercapai, tapi kita pun berpikir tentang cara dan teknik tersebut. Selayak mungkin, seideal mungkin, maka tujuan pun akan ideal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman, dari landasan pengembangan kurikulum yang 4 tadi, kita maknai bersama, sesungguhnya kita sebagai manusia dewasa memiliki hak untuk mengetahui, memahami
segala sesuatu yang benar itu seperti apa, dan memiliki kewajiban atas kepedulian diri kita terhadap masa depan manusia-manusia yang akan hidup tergantung pada bagaimana kita memola, kita membimbing, kita melatih, memberikan pengetahuan kepada mereka di hari ini. Tetaplah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, seperti biasa, kita teriakkan terlebih dahulu. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.